Ini absennya dari atas ya. Yang dari pertama hadir dulu. Siswa teladan. Zukron Al-Fadil. Hadir Ustaz. Oke. Oke, berikutnya Malik Putra Malik Pratama ya. Malik kedua. Nah, Malik. Malik nggak ada. Satrio Maulana. Sampai belum. HP belum bisa kata Ustaz. Ya. Malik ya, ini chatnya. Oke, Satrio. Hadir Ustaz. Wajahnya belum nampak. Kamera. Oke, ini Satrio sip. Ini biar bisa Ustadz ingat juga, kadang Ustadz nggak tahu yang mana yang nama Satrio, mana yang Fadlan. Muhammad Fadlan. Makasih Satrio ya. Boleh matikan kamera. Hadir Ustaz. Oke, nah, Fadlan sip. Nampak jelas. Ahmad Lazuardi. Hadir Ustaz. Ahmad, oke sip. Lihat rapi. Oke, ini siap pelanggarannya. Fatih Ikram. Mana Fatih? Muhammad Fatih Ikram. Ustaz. Ya, wajahnya belum nampak. Oke sip. Mantap. Berikutnya Ubaidillah Mikroj. Oke, Ubaidillah. Mantap. Rahmat Solihin. Ana Ustaz. Oke, Rahmat sip. Nanda Mulia. Hadir. Nanda. Oke. Aiman Rifat. Hadir Ustaz. Hadir. Ya, belum nampak tadi. Oke, Aiman. Habidillah. Oke, suaranya udah terlalu beda ya. Hadir Ustaz. Oke. Zaki Ehsan. Hadir. Zaki. Gelap. Nggak nampak kameranya Zaki. Nah, mau gelap aja sini. Sana. Hitam. Iya. Ya, tapi orangnya masih ada yang penting. Arkia Muhammad. Hadir. Muhammad Arkia seharusnya. Oke. Pak Isabil. Hadir Ustaz. Mana Pak Isabil? Oke, sip. Faisal Rizky. Hadir Ustaz. Nah, sip. Sabilillah. Hadir Ustaz. Oke. Mana? Apa? Wajah Sabi. Oh. Belum kelihatan. Ini wajah apa nih? Ya. Oke, sip. Kevin Alfariski. Hadir. Kamera. Sip. Oke, oke. Imam Al-Faqih. Hadir Ustaz. Mantap. Langsung standby. Irfan. Berat. Irfan. Oke, Irfan. Sip. Malik tadi udah. Yusuf Hanafi. Hadir. Oke. Oke, sip. Saya ini Irfan aja tuh. Baik, 23, tapi ini ada yang 2 akun, jadi sekitar 21 ya. 21 siswa sudah hadir di sini untuk hari ini pembelajarannya kita matematika peminatan ya. Di sini sudah ada Google Jamboard yang saya bagikan ya untuk materi hari ini. Ini materi yang banyak teori ya, jadi
untuk menulis sendiri atau berinteraksi di Jamboardnya dia akan banyak berhitung saja, tapi yang dihitung tidak masih sederhana. Saya rasa tidak sulit, tapi berkaitan sama teorinya nanti yang akan harus ada pemahaman ya dalam mengartikan nih teks-teksnya ini. Ya, ini kalau di materi di buku dia ada di halaman 86 buku cetaknya. Ini langsung saya tayangkan sini biar lebih mudah mengamati langsung ya di layar. Judulnya itu perkalian titik antara dua vektor ya. Silahkan cari di buku ada referensinya juga bisa ditambah. Tapi di sini lebih pada kita bahas materinya dalam bentuk teori satu, kemudian rumus ya, teori dan rumus. Ini tidak menggambar lagi, lebih kepada banyak berhitung ya, dan variasi soal yang akan terlibat dalam perkalian titik ini. Kemudian nanti di akhir ada satu penilaian soal ya yang akan diujikan kepada Ananda. Ini satu soal berkaitan sama perkalian titik pada dua vektor ya. Ini mudah sebenarnya, asalkan paham nanti bagaimana cara pengerjaan contoh-contoh soalnya. Di sini juga nanti ada kuis. Ini kuis ada dua ya, dua kuis itu nanti yang akan diberikan kepada siswa. Tentu yang bisa menjawab nanti akan diberikan nilai ya, diberikan nilai harian, jadi tidak perlu lagi mengerjakan tugas yang di akhir slide tadi ya. Tapi syaratnya harus tepat, harus benar sesuai dengan langkah yang diinginkan. Baik, materinya judulnya perkalian titik antara dua vektor. Nanti hal-hal penting silahkan dicatat ya, dicatat di buku, nanti diberikan highlight di garis bawah ya, atau di stabilo ya, karena ini berkaitan dengan teori berikutnya yang akan kita gunakan ya. Baik, judulnya perkalian titik antara dua vektor ya, perkalian titik. Jadi di dalam vektor sendiri ini pengertiannya ya, perkalian ini ada dua jenis, ada namanya perkalian titik, ada perkalian silang ya. Karena kalau di SMA itu kita perkaliannya ada dua jenis, misalkan 5 kali 6 ya. Ini penulisan pertama kan kayak gini ya, 5 kali 6, perkaliannya simbolnya X kayak gini, ini disebut perkalian silang ya. Atau ada variasi lain 5 kali 6, tapi penulisannya bukan kali simbol X itu, tapi titik ya. Ini sama maknanya kalau perkalian angka ya, 5 kali 6, 5 kali 6 sama dibaca, ini sama-sama jawabannya 30 ya. Ini kalau secara aljabar. Tapi dalam vektor, perkalian yang bentuknya seperti ini, yang bentuk kali simbolnya silang sama perkalian bentuknya titik ini berbeda ya. Nah, itu yang akan dipelajari hari ini. Nah, jadi ini tidak sama deh. Kalau di aljabar dia sama ya, hanya beda ini ya, konsep penggunaannya. Kalau di SD kita diajarkan yang bentuk silang itu ya. Kalau tapi kita masuk SMP kemudian di SMA perkaliannya pakai titik. Karena untuk memisahkan, kadang perkalian yang bentuk silangnya dianggap sebagai huruf X gitu. Kalau udah di SMP udah banyak pakai X kuadrat gitu ya, dikali X, takutnya nanti tertukar yang mana X yang mana yang kali, maka dipisahkan atau dibedakan. Kadang perkalian itu dalam bentuk titik ya, diwakilkan oleh satu titik simbolnya. Tapi kalau untuk vektor ya, vektor A kemarin di sebelumnya itu ada pakai tanda tambah, vektor A tambah vektor B gitu ya, menghasilkan segambar vektor, sesuatu gambar vektor. Itu sudah kita pelajari. Simbol tambah atau simbol kurang itu sama ya, tidak ada perubahan. Tapi ketika dia diganti dengan simbol perkalian, ini ada dua kondisi. Perkaliannya itu apakah menggunakan tanda titik atau tanda silang ya. Yang untuk kita pelajari hari ini tandanya tanda titik, perkalian tapi tandanya titik ya. Ini berbeda makna nanti dengan perkalian perkalian dalam bentuk silang ya. Ada perkalian titik, ada perkalian silang ya. Yang kita pelajari sekarang perkalian titik. Oke, maka simbolnya A dan B nya dihubungkan oleh tanda titik di tengah-tengah, tapi maknanya dikalikan ya. Tapi apa yang dikalikan dari vektor tersebut itu nanti menjadi poin penting dari pembelajaran hari ini ya. Ini secara simbol saja, judulnya perkalian titik antara dua vektor. Ada vektor A dan vektor B, simbolnya tanda titik di tengah-tengah gitu ya. Oke, sekarang nih boleh minta satu siswa untuk membacakan kotak ini ya. Ini teorinya dulu. Apa yang dimaksud dengan perkalian titik antara dua vektor A, B? Oke, satu siswa ya. Start random aja. Coba. Tuh ada yang mau bacakan dulu?
Ustaz aja yang ambil ya. Boleh nih, Abidillah. Ya, Tat. Nah, ini boleh bantu Ustaz bacakan yang kotak pertama ini, lihat aja. Perkalian titik antara Bentar. Oke, silakan. perkalian titik antara dua vektor A B didefinisikan sebagai suatu skalar yang sama dengan hasil kali dari besar kedua vektor dengan kosinus sudut apitnya. Jika sobat masih bingung sederhananya, secara geometris perkalian titik dari dua buah vektor adalah hasil kali vektor 1 dengan proyeksi vektor 2 dengan vektor 1. Ya, dengan oke. Contohnya di gambar ini ya, maksudnya. Baik. Di sini secara teori dia agak membingungkan karena banyak istilah skalar, kemudian kosinus dan sebagainya ya. Tapi ini kalau diartikan atau dijelaskan, ya, ketika perkalian antara dua vektor dilakukan, maka dia akan menghasilkan suatu skalar ya. Skalar ini adalah suatu bilangan. Skala ya sebenarnya, tapi kalau di dalam matematika dia skalar itu dalam bentuk suatu angka ya. Angkanya misalkan 10, negatif 10, 15 dan seterusnya. Bisa bilangan bulat, bisa juga berkoma atau bilangan akar ya, tidak harus. Yang pasti dia satu angka ya. Dia bentuknya itu misalkan 15. Jadi kalau vektor itu misalkan kan 5, 3, berarti 5 ke kanan, 3 ke atas katanya, vektor A. Nanti vektor B misalkan 7, 6. Ketika dikalikan nanti hasilnya itu dalam satu angka, misalkan 10 misalkan ya. Ini di hasil perkaliannya nanti gitu. Jadi ketika dua vektor dikalikan, hasilnya bukan vektor tapi suatu skalar gitu ya maksudnya. Skalar ini dari mana muncul atau berapa nilainya itu tergantung hasil kali dari, kalau di sini definisinya ya, hasil kali dari besar kedua vektor, besar kedua panjangnya ya, panjang kedua vektor dikali dengan kosinus sudut apitnya ya. Ini berkaitan dengan sudut. Sudut ini materi kemarin di MTK wajib ya. Tapi nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Karena kalau untuk hari ini fokus pada perkaliannya dulu gitu ya. Belum berhubungan sama sudut. Karena sudut juga belum selesai di matematika wajib ya. Jadi belum bisa disinggung. Karena ini nanti saling berhubungan dia. Oke, jika sobat masih bingung, sederhananya secara geometris perkalian titik itu ya antara dua vektor adalah hasil kali vektor 1. Sekarang ini vektor satunya misalkan vektor A ya, kemudian vektor B ini vektor keduanya. Maka ini proyeksinya atau dipindahkan dia ke sini ya, ini proyeksi. Yang awalnya vektor B-nya seperti ini, kita pindahkan, kita geser ke bawah, jadi bentuk seperti ini. Secara geometris seperti dia, dua vektor yang dikalikan dalam satu arah yang sama, itu namanya proyeksi. Tapi kayak kalau digambarkan bentuknya agak aneh sebenarnya. Maka sulit sebenarnya kalau dijabarkan secara geometri. Maka ini sebenarnya nilainya sih yang lebih dicari ya. Nilainya itu seperti apa ya. Jadi gambarnya seperti ini tadi. Sudutnya yang mana nih sudutnya? Bentuk sudut. Dan wajib dia bertemu di satu titik agar membentuk satu sudut ya. Dua garis yang membentuk satu titik disebut dengan sudut. Ya. Ini dia. Ini materi berkaitan sama teori matematika wajib ya. Sudut itu apa? Sudut itu dua garis yang bertemu di satu titik. Ini celahnya ini. Itu disebut dengan sudut. Baik, terima kasih dibacakan tadi sama Abidillah ya. Baru bergabung teman. Baik. Ini berikutnya, ini tolong dibacakan. Yang baru hadir boleh ya. Si ini Renol. Hadir Renol? Ustaz. Ya, ini boleh bacakan nih yang pertama dulu. Kotak yang pertamanya. Simbol dari perkalian titik adalah yang sering disebut perkalian titik dot product karena perkalian titik ini menghasilkan skalar, maka sering disebut juga dengan skalar product. Oke, makasih. Jadi yang terlambat berikutnya. Dafa Rafiq. Nah, coba yang terlambat dah Dafa dulu. Dafa dah hadir? Udah langsung bisa bergabung. Nah, Dafa. Halo Dafa. Keluar lagi. Rafiq lah, Rafiq. Ya Ustaz. Ya, boleh bacakan ini teks yang kotak kedua yang di bawah.
Berikut beberapa hal yang penting dalam perkalian titik. 1. Pada perkalian titik, dua vektor berlaku sifat distributif sebagaimana dijelaskan di atas. 2. Jika kedua vektor A dan B saling tegak lurus, sudut apit theta 90 derajat, maka A Kali B. kali B sama dengan 0. Oke. 3. Jika kedua vektor searah A dan B, sudut apit theta sama dengan 0 derajat, maka A kali B sama dengan AB. 4. Jika kedua vektor A dan B berlawan arah, sudut apit theta sama dengan 180 derajat, maka A kali B sama dengan negatif AB. Oke, baik, terima kasih. Sudah dibacakan sama Rafiq, terima kasih ya. Sama tadi Reynolds. Ini berkaitan sama pengertian hasil perkaliannya ya. Jika dua vektor dikalikan, maka ada beberapa kemungkinan hasilnya. Pertama, jika kondisinya di sini, kalau sudutnya itu 90 derajat atau siku-siku, maka hasil perkaliannya sama dengan 0 ya. Ini dari mana munculnya nanti kita kaitkan dengan rumus hitung ini ya, apa namanya? Cosnya ya, cosinus dari sudut 90 derajat sendiri ya. Tapi ini pasti nilainya 0. Oke. Kemudian yang ketiga, jika kondisinya itu sudut apitnya adalah 0, ini kalau dia dempet ya. Misalkan kalau yang tadi kan untuk yang nomor 2 ini dia siku-siku, betul ya, seperti ini. Nah, dua vektor yang membentuk sudut theta ya, pasti nilainya 0 hasil perkaliannya. Tapi kalau dia searahnya berarti dempet, vektor A seperti ini. Ini vektor A, nanti ada vektor B gabung juga di sini, dempet juga di sini. Ini dua vektor yang sama ya. Maka sudut dari titik ini kan 0 nilainya, maka dia untuk mencari hasil perkaliannya itu dia cukup mengalihkan panjang A, ini panjang ya, bukan A dan B saja, tapi panjang A dikali panjang B. Berapa panjang vektor A, berapa panjang vektor B, seperti itu. Kemudian jika kedua vektor A dan B berlawanan arah, misalkan vektor A-nya ke kanan, kemudian vektor B-nya ke kiri, di sini ada tengahnya ya, vektor B-nya ke kiri ya, maka untuk mencari hasil perkaliannya adalah negatif dari hasil perkalian panjangnya masing-masing. Ini teorinya ya. Kita bukan pada gambar itu sebenarnya, karena kalau gambar terus yang digunakan kadang ada variasi yang tidak kita dapat selesaikan, termasuk dalam perhitungan ya gitu ya. Maka perhitungan sekarang yang akan digunakan itu, ini udah nampak di layar ya. Untuk perkalian vektor sendiri, kalau dia simbolnya titik gitu ya, ada dua kondisi rumus. Pertama ini rumus 1, ini rumus 2 ya. Kondisinya kadang kita menggunakan perkalian pakai rumus 1 ini, kadang pakai rumus 2, ini tergantung kondisi. Kalau kondisi sudutnya dikasih tahu, kita pakai ini ada simbol sudut, maka pakai rumus 1 ya. Tapi kalau kondisi sudutnya tidak diberitahu, ini kalau gambarnya tidak ada ya, maka mau tak mau kita pakai rumus kedua ya. Tapi rumus kedua ini sebenarnya ada kesalahan penulisan nih sebenarnya. Ini bukan U1 kali V1 saja, tapi ditambah U2 kali V2 ya. Ini bukan ditambah V2, itu salah penerapan. Yang benar tuh dia U2 kali V2, atau di ini kan saja, dikurung saja ya. Ini maksudnya gimana nih? U1 kali V sama dengan U1 kali V1 tambah U2 kali V2 ya. Jadi U1 dengan U2 ini adalah anggota dari vektor U. Misalkan ya, vektor U ini anggotanya, misalkan vektor U anggotanya 5,6. Ya, 5,6 berarti 5 ke kanan 6 ke atas gitu ya. 5-nya ini sebagai U1 atau anggota pertama, 6-nya sebagai U2 atau anggota kedua. Ya, demikian juga untuk vektor V. Vektor V ada anggotanya V1 dengan V2. Ya, kalau dia min 3,7, berarti kan ini ke kiri 3, 7 ke atas ya. Berarti V1-nya itu nilainya negatif 3, 7 itu nilainya untuk V2 gitu ya. Maka sebenarnya kalau dia dua vektor, cukup dikalikan dia yang satu posisi. U1 ini pasangannya V1, ini dia. Kemudian kita jumlahkan U2 dengan V2 gitu ya.
maka dapat hasil perkaliannya. Ini dia rumus kondisi kalau cuma dikasih tahu anggota dari vektor tersebut. Tapi kalau dikasih tahu sudut, kita menggunakan rumus yang di atas, ya. Tapi ini untuk sudut materi pekan depan. Oke. Sebagai contoh, misalkan terdapat dua vektor, ada vektor U, ya, vektor U, anggotanya 2, 1, 2. Ini dimensi 3 ya, jadi bukan dimensi 2 lagi, tapi 3 dimensi, ada X, Y, Z-nya. Ini X, ini Y, ini Z. V-nya juga demikian, ada 3 anggota, 4, negatif 1, 3. Oke. Berapakah panjang vektor U dan panjang vektor V? Ini panjangnya digunakan untuk menyelesaikan rumus pertama ya. Rumus pertama yang ada pakai ini. U kali V. U ada tanda kurungnya ya. Maka untuk mencari panjang vektor U sendiri ya, itu Ananda bisa mengalihkan kuadrat dari masing-masing anggota, kemudian diakarkan. Ini materi di awal ya. Diulangi sedikit. Berarti di sini kalau dia mencari panjang, semua anggota U 2, 1 dan 2 ini, 2, 1 dan 2, ini kita kuadratkan terus kita jumlahkan ya. Dan berikan akar. Ini kan 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4 lagi. 4 tambah 1 tambah 4 hasilnya 9. Akar 9 ini ada nilainya yaitu 3. Ya, maka hasil jawabannya panjangnya adalah 3 satuan ya. Sedangkan vektor V anggotanya 4, negatif 1, 3. Berarti ini semuanya dikuadratkan. Ya, ketika dia dikuadratkan maka muncul hasilnya 26. Karena ini 4 kuadrat 16 min 1 kuadrat hasilnya 1, 16 tambah 1 berarti sudah 17. 17 tambah 9 hasilnya 26. Ya, kebetulan ini akar 26 tidak bisa diapa-apakan, berarti ini sudah selesai. Berarti akar 26 adalah jawaban. Tapi di sini untuk soalnya sendiri itu bukan cuma panjang saja yang dicari, tapi dia minta hasil kali titik ya. Vektor dari U kali V. Maka kalau dia U kali V, kita pakai rumus yang kedua tadi ya, rumus yang kedua. Anggotanya masing-masing kita kalikan ya. Untuk lebih memudahkan, ini bisa kita rubah dulu vektornya ini, yang awalnya U dan V-nya itu dalam bentuk vektor baris kanan dia, kita ubah jadi vektor kolom. Berarti vektor U-nya ini dalam bentuk vektor kolom 2, 1, 2. Nyusun ke bawah ya. Ini vektor kolom. Ini vektor U. Kalau vektor V ya, itu anggotanya kalau nyusun ke bawah berarti 4, min 1 dan 3. Oke, gini ya. Ini nyusun. Kemudian kalau dia minta perkalian, kita kalikan satu posisi ya. 2 ini kita kalikan dengan 4 karena posisinya sama-sama di atas. Ini dia nih, 2 kali 4 yang di bawah. Ya, 2 kali 4. Kemudian 1 pasangannya negatif 1. Kita kalikan 1 kali negatif 1. Itu 2 kali 3 hasilnya. Kita kalikan juga ya. Ini kita jumlahkan semuanya anggotanya. 2 kali 4 hasilnya 8. 1 kali negatif 1 hasilnya min 1. 2 kali 3 hasilnya 6. Jika ini dijumlahkan hasilnya adalah 13 ya. Hasil perkalian dari vektor tersebut. Jadi untuk mengalihkan sebenarnya sederhana, tinggal mengalihkan yang satu posisi ya. Susun dia dalam bentuk baris itu lebih kolom itu lebih mudah lagi kayak gini. 2 1 2 4 min 1 3 ya. Sehingga nanti kalau dia dikalikan ya tinggal dijumlahkan saja hasilnya. Ini jika ditanya hasil perkalian. Jika ditanya panjang, masukkan ke rumus kuadratnya gitu ya. Rumus kuadrat dari vektor tersebut. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya rasa masih sederhana ya materi. Tinggal mengalihkan saja. Yang penting konsepnya paham gitu. Kalau perkalian vektor, kalikan yang seposisi. Atas dengan atas, tengah dengan tengah, bawah dan bawah. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum kita ke contoh satu lagi, habis itu kuis. Paham ya? Gimana? Paham? Insyaallah Ustaz. Oke, baik. Insyaallah Ustaz. Kalau ya. Baik, ini contoh kedua. Ini kondisinya agak sedikit berbeda karena satu, ini vektornya tidak lengkap ya. Kalau tadi kan sebelumnya itu lengkap 2 1 2, terus itu berarti 4 min 1 3 kalau saya lihat ya. Tapi di sini vektor P-nya ini lengkap nih karena ada 3 anggotanya ya. Tapi ini dipastikan dulu apakah dia memang 3 anggota atau cuma 2 anggota. Tapi di sini disebutkan vektor P dan vektor Q adalah vektor di R pangkat 3. Berarti dia dimensi 3 ya. Kalau dimensi 3 berarti anggotanya 3. Kalau R kuadrat dimensi 2 berarti anggotanya 2 gitu ya. Tapi di sini disebutkannya R-nya 3. Otomatis yang 3
anggota berarti sudah lengkap nih. Ini ada 2, ada min 3, ada 4. Ya. Ini mengapa Ustaz tulis dalam bentuk vektor kolom agar mudah mengalihkannya nanti. Ya, jelas posisi yang mana. I ini pasangannya berarti yang atas, J yang tengah, K yang bawah gitu ya. Vektor Q, nah ini jadi masalah. Di sini cuma ada 2 anggota. Seharusnya dia kan 3 nih karena dia dimensi 3. Berarti ada anggota yang bernilai 0, tapi tidak dituliskan di sini, ya. Yang mana yang 0? Di sini ada I, ada K. Berarti J-nya tidak ada. Tapi bukan berarti bernilai tidak ada nilainya ya, tapi ada nilai tapi tidak dituliskan. Nilainya itu adalah 0. Gitu ya, 0. Tidak dituliskan di sini tapi dia ada, ya. Mengapa dia dibuat tidak dituliskan? Karena bernilai 0. 3i berarti 3 di atas, kemudian 0j 0 tambah kurang K. Kurang K ini berarti nilainya negatif 1. Ya. Ini vektornya nih. 3 0 min 1. Vektor P 2 min 3 4. Ini susunannya. Vektor Q 3 0 min 1. Sekarang pertanyaan cuma P kali Q. Panjang enggak usah dicari ya. Ini permintaan soalnya cuma P kali Q. Berarti kita mau mengalihkan 2 vektor ini. Ya, cukup mengalihkan yang satu posisi. 2 pasangannya 3. Ini kalikannya 2 kali 3 di bawah ya. 3 negatif 3 pasangannya 0. Nih. 4 pasangannya min 1. Nih, ya. Ketika dijumlahkan 6 tambah 0 kurang 4 hasilnya adalah 2. Oke, cukup jelas ya. Ini tinggal mengalihkan asalkan vektor yang mau dikalikan itu jelas, ya. Maka ini kalau bisa disusun dalam bentuk kolom. Bentuk ke bawah gitu. Ya. Min 1 dapat dari mana, Ustaz? Min 1 yang belakang. Karena min K ini ya. Min K dia tulisannya. Min K ini kan berarti negatif 1K. Ya, tapi negatif 1 ya dituliskan satunya. Oke. Dia intinya teliti terhadap unsur-unsur dari vektor tersebut gitu ya. Karena kan dia banyak variasinya, ada dalam bentuk basis, ini basis namanya. Ada bentuknya kayak baris kayak gini, 2,1,2 ini baris. Ada bentuknya kolom, kolom itu yang ke bawah gini. Kalau bisa kita ubah ke kolom dulu semuanya gitu. Ini kalau dia dalam bentuk baris ke kanan, berarti jadikan kolom dari ke bawah ya. Atau kalau dalam bentuk basis yang ada IJK-nya, ubah juga ke dalam bentuk kolom. Ya. Itu permasalahan pertama, maka diajarkan di awal-awal. Mengubah vektor baris menjadi vektor kolom, mengubah vektor basis menjadi vektor kolom. Jadi vektor kolom ini lebih mudah diamati anggarannya. Ya. Dan cara perkaliannya perhitungannya sederhana, tinggal dikalikan satu posisi kemudian dijumlahkan. Oke. Sekarang ini kasusnya sedikit variatif ya, dalam artian dia menggunakan teori yang sama, tapi kasusnya sekarang perkaliannya sudah dikasih tahu. Perkalian sudah dikasih tahu, A kali B nilainya 2. Tapi salah satu unsur dari A tersebut tidak jelas. Sini X ya. Kira-kira berapa nilai X ini? Sehingga kalau dia dikalikan hasilnya adalah 2. Ini ada bisa jawab enggak? Ini kuis ya. Vektor A tidak lengkap, vektor B lengkap. Hasil perkaliannya diketahui, nilainya adalah 2. Ya, kalau sebelumnya kan hasil perkalian yang dicari, yang ada 2. Anggotanya lengkap gitu ya. Sekarang dibalikkan kondisinya. Anggotanya tidak lengkap, unsur-unsur dari A tidak lengkap, tapi B lengkap. Tapi ketika dikalikan A dan B menghasilkan nilai 2. Kira-kira vektor A ini berapa nilainya? 7 dan berapa? Ini kuis 1. Kuis kedua sama kasusnya, tapi yang Q-nya yang tidak lengkap, ya. Oke, ini silahkan dikerjakan ya, sambil nunggu. Yang bisa silahkan coret di sini atau di buku juga boleh, nanti difotokan ya.
Empat. Bisa lihat quiz 2, Zat. Zat. Oke, ini Faiz Sabil sudah mengumpulkan. Berarti X-nya 4 ya. 7 kali 2 14, 3 kali X benar. Tapi sini terbalik nih ada Faiz. Iya, satu balik. Ya, dia min 4 sini ya. Iya, 2 kurang 14 harusnya. Iya betul, 2 kurang 14. Tunggu, Zat. Kita pindahin, Zat. Sabil, oke, ini Ahmad Lazuardi. Ahmad Lazuardi 5 negatif 2 T4 kalau dikalikan 7 jadi 5 kali T benar, 2 kali 4 hasil jumlah T kurang 8 pindahkan jadi 15. Nah berarti T3. Oke, ini benar. 4. Ngajar di mana? Ngajar kelasan hari satu-satu kayak usah bawa kan 2 deh. Oke, ini Ahmad udah benar nih. Makasih. Faiz tadi sudah tahu kesalahannya, tinggal di revisi. Baik, kalau ada yang mau nambahkan silakan, yang sudah ngerjakan mungkin tapi jawabannya mirip-mirip, Ya, silakan dikumpulkan juga. Yang besarnya hapus ya, Zat. Oke. Antum yang hapus tuh, Ustaz? Usah aja. Nah, biar saya hapus biar. Ini terbesarnya. Oke. Faiz. Tengah. Ini baru betulan. Sesuai ya. 2 min 4 1 2 kurang 14 min 12 dibagi 3 min 4. Oke. Ini benar. Ini dapat 100 nih ya. Oke. Sudah masuk. Ini 100. Ada lagi. Tak ada lagi dari 100, ini aja lah.
Dan nilai 100 ya. Tandai. Oke, 2 siswa dapat nilai 100. Ada lagi yang mengumpulkan, silakan. Ini materi masih sederhana. Lebih kurang seperti ini aja penerapan perkalian vektor ini. Ya, tinggal dikalikan sesuai dengan posisinya gitu ya. Maka nanti untuk yang latihan sendiri ini tinggal susun dulu dalam bentuk vektor kolom ke bawah ya, 4, 1, 5 untuk yang A nya. Kalau yang B 2, 1, negatif 5. Kemudian ya dikalikan saja. Dijumlahkan dengan cara aljabar dasar gitu ya. Nanti ketemu hasilnya berapa, A, B, C ya silahkan dijawab. Cuma satu soal. Oke. Ini kalau ada Itu, pertanyaan silakan. Itu tugasnya, Ustaz. Iya, ini tugasnya, ini latihannya ya. Latihan kelima untuk vektor. Di sini udah Ustadz mau tugas saja. 10 Mia 3. Tugasnya cuma satu ya. Jadi yang belum dapat nilai ya silahkan dikerjakan itu. Jangan sini. Latihan 5 perkalian 2 vektor. Tugasnya tenggak kita kesepakatan 1 pekan nggak salah Ustadz ya. 1 pekan berarti sekarang tanggal 18 sampai tanggal 25 nanti. Paling lama ya. Tapi kalau bisa secepatnya. Ini juga karena waktunya masih banyak, sekarang 47 masih bisa dikerjakan, silakan. Ini sudah Ustadz tugaskan ya. Tadi 2 siswa yang sedang mengerjakan nanti akan Ustadz masukkan nilai. Yang belum ya silahkan dikerjakan dulu biar nanti dapat penilaian hariannya terisi penuh juga. Baik, kalau ada mau ditanyakan silakan. Sebelum ini kalian beralih ke penugasan lagi, ya silahkan mengerjakan tugas gitu. Karena waktu masih ada terpakai 10 menit lagi kira-kira sebelum masuk apel berikutnya. Ada? Cukup? Insya Allah nggak ada. Nah, materi masih mudah ya, silahkan tinggal diterapkan aja pada soal tadi gitu ya. Jadi kalau ada permasalahan ya silahkan ditanyakan ke Ustadz melalui WhatsApp gitu ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, setelah ini kita tutup aja ya. Nanti silahkan beralih ke sana, ke Google Classroom-nya untuk ngisi atau mengerjakan latihan. Ya, difotokan jawabannya kemudian dilampirkan ya untuk dapat penilaian harian. Tapi tadi yang 2 siswa yang jawab tadi Ustaz Arab masih tinggal dulu ya, karena Ustaz ada sedikit ini mengisi kuesioner ya. Pak Isabil dengan Ahmad ya. Nunggu sebentar, yang lain silahkan bisa meninggalkan Google Meet-nya untuk mengerjakan latihan tugas. Tapi kalau yang 2 tadi yang sudah nilainya sudah ada, tinggal dulu gitu ya. Ada sekitar 5 menit nanti Ustaz mau tanya tentang kuesioner. Baik, demikian untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa dipahami dan tugasnya bisa diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.